Novel Seporsi Mie Ayam, Sebelum Mati karya Brian Krishna, adalah sebuah perjalanan batin yang penuh kegetiran sekaligus kehangatan. Judulnya yang unik langsung menancapkan rasa penasaran sejak awal. Mengapa mie ayam? Mengapa ada keinginan untuk menyantapnya sebelum mati? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu membawa kita masuk ke dalam kehidupan seorang tokoh bernama Ale, sosok utama yang menjadi pusat seluruh cerita. Ale adalah seorang pria berusia 37 tahun yang hidup dengan beban depresi akut, sebuah kondisi yang membuatnya merasa berada di ujung jalan. Namun, di tengah semua itu, ia masih memiliki satu keinginan terakhir, menyantap seporsi mie ayam sebelum benar-benar mengakhiri hidupnya. Brian Krishna menuliskan kisah ini dengan gaya bahasa yang mengalir sederhana tetapi syarat makna. Ia tidak berusaha untuk menjerat pembaca dengan kalimat-kalimat rumit, justru kesederhanaan narasinya yang membuat cerita ini begitu membekas. Kita diajak masuk ke dalam pikiran Ale yang dipenuhi keresahan. Dunia terasa terlalu bising, terlalu cepat, terlalu melelahkan baginya. Ia merasa kehilangan pegangan, kehilangan arah, bahkan kehilangan keinginan untuk terus hidup. Namun, justru di tengah kehampaan itu, ia masih bisa merindukan sesuatu yang sederhana. Semangkuk mie ayam, dalam kisah ini bukan sekadar makanan. Brian Krishna menjadikannya simbol kehidupan, simbol kenangan, dan simbol rumah. Bagi Ale, mie ayam adalah pintu kecil menuju masa lalu. Masa ketika ia masih bisa merasa bahagia, masa ketika keluarga masih utuh, masa ketika hidup terasa lebih hangat. Melalui gambaran sederhana tentang mie ayam, penulis sebenarnya sedang berbicara tentang makna hidup yang seringkali luput kita sadari. Membaca deskripsi yang ditulis Brian, kita seolah benar-benar bisa merasakan detailnya. Aroma kuah kaldu yang mengepul, suara sendok beradu dengan mangkuk, hingga tekstur mie yang kenyal, semua dilukiskan dengan sangat nyata. Tapi di balik detail yang menggugah selera itu, ada ironi yang getir. Bayangkan, seorang manusia yang merasa lelah dengan hidupnya, yang sudah nyaris melepaskan segalanya, masih menggantungkan harapan pada seporsi makanan sederhana. Ada perasaan haru, lucu, sekaligus menyedihkan yang bercampur. Jadi satu ketika kita mengikuti perjalanan Ale. Kekuatan novel ini bukan hanya terletak pada ceritanya, tetapi juga pada cara Brian Krishna membangun suasana. Ia piawai menghadirkan humor tipis di tengah kegelapan, memberi ruang bagi pembaca untuk tersenyum meski tema yang diangkat begitu berat. Kita bisa mendengar kejenakaan Ale ketika ia bercanda dengan dirinya sendiri, atau ketika ia mengenang masa lalu dengan nada getir, tetapi hangat. Namun, di sisi lain kita juga ikut merasakan kesepian yang menyesakkan dada, rasa hampa yang tidak terucapkan, dan keputusasaan yang membuat tokoh ini memilih jalan yang begitu tragis. Ale, sebagai tokoh utama, digambarkan dengan sangat manusiawi. Ia bukan sosok pahlawan, bukan tokoh yang luar biasa. Ia hanyalah manusia biasa, dengan kelemahan, dengan luka, dengan rasa ingin menyerah. Justru disitulah letak kekuatan karakter ini. Kita bisa melihat diri kita sendiri di dalamnya. Kita bisa merasa bahwa mungkin pada titik tertentu kita pun pernah merasa seperti Ale, lelah, kosong, dan hanya ingin menemukan sesuatu yang sederhana untuk kembali merasa hidup. Secara filosofis, novel ini mengajak kita untuk merenung tentang makna kebahagiaan. Apakah kebahagiaan selalu harus besar, megah, dan penuh prestasi? Ataukah kebahagiaan justru terletak pada hal-hal kecil yang sering kita abaikan? Melalui Ale dan mie ayamnya, Brian Krishna ingin menunjukkan bahwa manusia bisa menemukan alasan untuk bertahan hidup, bahkan dari sesuatu yang sesederhana makanan jalanan. Filosofi ini terasa sangat dekat, sangat membumi, dan membuat kita sadar bahwa mungkin kita pun punya mie ayam versi kita sendiri, sebuah hal kecil yang begitu berarti. Dari sisi alur, Brian tidak menulis dengan cara linear. Kisah Ale lebih banyak disampaikan lewat potongan-potongan ingatan, monolog, dan percakapan batin. Struktur yang fragmentaris ini justru membuat pembacaan terasa intim. Kita seolah sedang duduk bersama Ale, mendengar ia bercerita dengan tenang, kadang getir, kadang jenaka, sambil menunggu mie ayam yang sedang dimasak. Bentuk narasi semacam ini membuat hubungan antara pembaca dan tokoh utama terasa sangat dekat, seakan kita benar-benar mengenal Ale secara pribadi. Setelah menutup buku ini, yang tersisa bukan hanya cerita tentang depresi atau kematian, tetapi juga sebuah rasa lapar aneh. Lapar akan kehidupan, lapar akan sesuatu yang hangat, lapar akan momen sederhana yang memberi makna.
Brian Krishna berhasil membuat pembaca tidak hanya ingin mencari mie ayam setelah membaca, tetapi juga ingin lebih menghargai detik demi detik dalam hidup, ingin merayakan hal-hal kecil, ingin mencintai dengan sederhana. Novel Seporsi Mie Ayam. Sebelum mati pada akhirnya adalah pengingat bahwa hidup manusia, dengan segala kerumitannya, bisa diringkas dalam hal-hal yang sangat sederhana. Ale, dengan depresi dan keputusasaannya, menemukan arti terakhir lewat seporsi mie ayam. Dan Brian Krishna, lewat kisah ini, mengingatkan kita semua untuk tidak pernah meremehkan makna dari hal kecil dalam hidup. Membaca novel ini membuat kita ingin duduk sejenak, menelpon orang-orang yang kita sayangi, mengenang masa kecil, atau sekadar menikmati makanan sederhana dengan sepenuh hati. Sebab, pada akhirnya, mungkin setiap manusia punya seporsi mie ayamnya sendiri, sesuatu yang ingin ia genggam erat sebelum menutup mata untuk selamanya.